Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Sekarang halaman 149 ya. Furudut tayammum itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayammumi wa sunanuhu. Furudut tayammumi khamsatun wa hiya al-awwalu naqlu turabi wa huwa tahwilu turabi min ayyi makanin ila al-wajhi wal yadaini faidatun al-qasdu wan naqlu mutaghayyirani ay yutasawwaru wujudu ahadihima dunal akhari al-awwalu suratul qasdi dunan naqli idza waqafa fi mahabbir rihi wa qasada at-turaba lit-tayammumi fala yasihhu at-tayammumu li'adamin naqli al-thani suratun naqli dunal qasdi idza yammamahu ghairuhu bighairi idnihi aw latakha wajhahu wa yadayhi biturabi duna qasdin fala yasihhu
at-tayammumu kadzalika li'adamil qasdi mas'alatun ma ma'na qawli sahibi safwatiz zubadi wa farduhu naklu turabin law naqal min wajhihi lil yadi aw bil aqsihal anna lin naqli surataini jaizataini al-ula suratun naqli min al-yadi ila al-wajhi an yakuna ala yadayhi turabun qabla tayammumi fayamsaha biha wajhahu ma'aniyati at-tayammumi at-thaniyatu suratun naqli minal wajhi ilal yadi an ya'tiya ala wajhihi turabun jadidun ba'da'an masaha wajhahu fayanqulahu ila yadayhi wa yamsahahuma athani an-niyyatu fayanwi istibahatas salati li'anna at-tayammuma la yarfa'ul hadatha wa innama yubihu ma kana muharraman ala al-muhdithi waqtuha la budda min qarnin niyyati bin naqli ma'a istidamatiha ila mashi syai'in minal wajhi darajatun niyyati fit tayammumi thalathatun al-ula niyatu istibahati fardhi salati au fardhi tawafi fayastabihu biha fardan wahidan wa jami'an nawafili wa jami'a ma yaftakiru ila tayammumi kamassil mushafi wa sajdati syukrin at-thaniyatu niyatu istibahatis salati au naqlis salati awit tawafi au salatil janazati fayastabihu biha jami'as salawati ma'ada al-farda al-ayniyah wa fi niyyati
istibahati khutbatil jumu'ati khilafun fa indar ramli yastabihu biha fardan ainiyan wahidan li'annaha bimanzilati rak'ataini sawa'un akanal fardu al khutbata am ghairaha wa amma inda ibni hajarin fala yastabihu bitayammumi laha fardan ainiyan wattafaku annahu la yajma'u ma'aha fardan akhara walau khutbatan ukhra fala yakhtubu thaniyan ba'da an khataba awwalan bitayammumin wahidin athaniyatu niyatu istibahati masil mushafi aw ma yaftaqiru ila tayammumi kasajdatit tilawati wasyukri fayastabihu biha jami'a ma yaftaqiru ila tayammumi ma'ada as-salata fardan wa naflan wa ma fi hukmiha kat-tawafi. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala as-syekhul imamul muallif hafizahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayammumi wa sunanuhu. Fardu-fardu dan sunnah-sunnah tayammum. Furudut tayammumi khamsatun. Fardu-fardu tayammum itu ada 5. Wahia, yaitu al-awwalu, yang pertama, naklut turabi wa huwa tahwilut turabi. Yang pertama, naklut turabi. Fardu tayammum ada 5. Yang pertama adalah naklut turabi. Yang disebut dengan naklut turabi adalah tahwilut turabi, memindahkan tanah, min ayyi makanin, dari tempat manapun, ilal wajhi, ke wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Jadi rukun tayammum, fardu tayammum ada 5. Yang pertama adalah tadi naklut turabi. Yang disebut dengan naklut turabi adalah memindahkan tanah dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan. Jadi terserah kita, tempat manapun yang ada tanahnya ambil, silahkan. Yang kemarin, yang penting yang kemarin, tidak diperbolehkan tanah yang
Musta'mal, tidak diperbolehkan tanah yang mutanajis, tidak diperbolehkan tanah yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Itu yang penting itu. Jadi mau dari manapun tanahnya silahkan, dari tempat manapun silahkan ambil. Kemudian kita sapu bagian yang pertama wajah kita, yang kedua bagian kedua tangan kita. Itu fardu tayammum yang pertama, yaitu naklut turabi. Yang disebut dengan naklut turabi adalah memindahkan tanah dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan. Faidatun, ini satu faedah. Al-qasdu wan naqlu mutaghayyirani. Kata al-qasdu dan kata an-naqlu itu berbeda. Kata al-qasdu dan kata an-naqlu itu berbeda. Nanti jelasin tuh, ada perbedaan antara kata al-qasdu dengan kata apa tadi? An-naqlu. Tadi makanya yang merupakan fardu tayammum yang pertama adalah naqlut turabi, itu memindahkan tanah dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan. Nah, pengarang hafizahullah beliau menyebutkan beda antara kata al-qasdu dengan kata apa? An-naqlu. Maksudnya kalau di bahasa Arab ada kalimat artinya adalah tadi apa? Maksudnya. Kalau bahasa Inggris bahasa Inggris saya kan suka ngomong gitu. Bukan aneh, dia makannya tempe Jadi kalau bahasa Arab artinya tadi apa? Maksudnya yutasawwaru, digambarkan, wujudu ahadihima, ada salah satu daripada keduanya, dunal akhari, tidak yang lainnya. Jadi berbeda antara kata al-qasdu dengan kata apa? An-naqlu. Digambarkan ada salah satu daripada keduanya, tapi yang lainnya tidak ada. Demikian. Yang satunya ada, yang satu lagi tidak apa? Tidak ada. Makanya dibedakan dalam hukum syara, dalam hukum agama, kata al-qasdu dengan kata apa tadi? An-naqlu. Ini lagi membicarakan tentang kefarduan tayammum yang pertama tadi, naqlut turabi, itu memindahkan tanah dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan. Jadi beda antara kata al-qasdu dengan kata tadi apa? An-naqlu. Al-awwalu, yang pertama, suratul qasdi dunan naqli. Contoh al-qasdu bukan contoh an-naqlu. Ada kalimat al-qasdu, ada kata al-qasdu, ada kata an-naqlu. Tadi pengarang hafizahullah, kalau yang masih hidup kita bilang apa? Hafizahullah. Ingetin tuh. Jadi kalau antum yang laki yang perempuan dengar pengarang kitabnya masih hidup, masih ada, maka kita disunnahkan untuk menyebutkan kalimat tadi apa? Hafizahullah. Kalau sudah meninggal dunia, maka disunnahkan dengan kalimat radhiyallahu anhu atau kalimat rahimahu. Jadi itu demikian, itu sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengarang kitab ini masih hidup ini, beliau masih hidup, makanya kita kalau sebut nama beliau langsung kalimatnya apa yang sunnah? Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Itu yang maknanya hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Jadi pengarang hafizahullah beliau mengatakan beda antara kata al-qasdu dengan kata tadi apa? An-naqlu. Nah, sekarang bagaimana perbedaannya? Yang pertama, contoh bentuk kata al-qasdu, contohnya, tapi bukan apa tadi? Bukan an-naqlu.
idza waqafa fi mahabbir rihi, apabila ada orang yang berdiri di tempat bertiupnya angin. Nggak ada kerjaan nih orang nih, berdiri di mana? Tempat bertiupnya angin. Wa qasadat turaba litayammumi, dan dia menyengaja kepada tanah tersebut litayammumi, untuk tayammum. Nah, ini bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang yang demikian? Pas dia diri di tempat bertiupnya angin, kan ada apa tuh? Ada debu, ada tanah. Kemudian dia menyengaja untuk apa? Untuk bertayammum. Nah, ini bagaimana hukumnya bertayammum yang seperti ini? Fala yasihhut tayammumu li'adamin naqli, maka tidak sah tayammum karena tidak ada memindahkan tanah. Jelas ya? Kan tadi fardu tayammum yang pertama harus apa tadi? Memindahkan tanah dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan. Nah, sekarang ada contoh kata al-qasdu tadi berbeda dengan kata apa? An-naqlu. Ada orang tadi diri di tempat apa? Bertiupnya angin. Langsung pas ada debu dia niat tuh. Debu kena mukanya langsung niat. Aku niat memperbolehkan kefarduan sholat. Ini bagaimana hukumnya? Sementara tidak ada apa tadi? Memindahkan tanah tersebut. Bagaimana hukum tayammumnya? Maka tayammumnya dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian tidak sah? Li'adamin naqli, karena tidak ada apa tadi? Memindahkan tanah. Jelas ya? Itu perbedaan yang pertama. Ada kata al-qasdu, ada kata an-naqlu. Ulang lagi biar paham. Jadi fardu tayammum ada 5. Yang pertama adalah naqlut turabi. Artinya naqlut turabi, memindahkan tanah dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan. Itulah yang disebut dengan naqlut turabi. Nah, ada kata al-qasdu, ada kata apa? An-naqlu. Ini berbeda antara kata al-qasdu dengan kata an-naqlu. Dari segi bahasa, al-qasdu artinya menyengaja atau berniat. Yang sekarang bahasanya berniat. Al-qasdu artinya menyengaja atau berniat. An-naqlu artinya adalah tadi apa? Memindahkan. Jadi al-qasdu kalau orang dulu ngartiinnya menyengaja, kalau orang sekarang artiinnya berniat. An-naqlu adalah memindahkan. Kata al-qasdu dengan kata an-naqlu ini berbeda. Tadi contoh yang pertama, bentuk contoh al-qasdu tapi bukan apa? An-naqlu. Contohnya contoh ada orang niat tapi bukan apa? Bukan an-naqlu, bukan memindahkan tanah. Tadi contohnya ada orang diri di tempat bertiup angin, kemudian bertebaran tuh debu tanah kena ke wajahnya. Langsung ini orang apa? Niat. Itu niat disebut dengan al-qasdu. Niat disebut dengan al-qasdu. Paham belum nih? Paham ya? Ulang lagi. Ada kata al-qasdu, ada kata apa tadi? An-naqlu. Al-qasdu orang dulu ngartiinnya tadi apa? Menyengaja. Sekarang mengartikannya apa? Berniat. An-naqlu artinya tadi apa? Memindahkan. Nah, ini yang tadi pengarang hafizahullah beliau sebutkan bahwasanya berbeda antara kata al-qasdu dengan apa? An-naqlu. Contoh yang pertama, contohnya contoh al-qasdu tapi bukan apa? Bukan an-naqlu. Contohnya contoh berniat tapi tidak apa? Memindahkan tanah. Apabila ada orang yang berdiri di tempat bertiupnya angin, kemudian ada debu, ada tanah bertebaran, pas sampai tanah di mukanya langsung apa? Niat di hatinya, nawaitu istibahata fardhis shalah. Ini bagaimana hukum tayammumnya? Maka tayammumnya dihukumkan tidak sah. Kenapa tidak sah?
Karena tidak ada apa? Memindahkan tanah. Jelas ya? Jadi beda antara kata al-qasdu dengan kata apa? An-naqlu. Yang kedua, ats-tsani, yang perempuan paham ya? Perempuan dipaham ya? Yang kedua, suratun naqli dunal qasdi. Contoh bentuk an-naqlu. Kalau tadi yang pertama contoh al-qasdu, niat, tapi bukan contoh apa? An-naqlu, bukan memindahkan tanah. Yang kedua, suratun naqli, contoh memindahkan tanah dunal qasdi, tapi tidak apa? Tidak niat. Kalau tadi yang pertama berniat tapi tidak apa? Memindahkan tanah. Yang kedua ini contoh memindahkan tanah tapi tidak apa? Tidak berniat. Contohnya bagaimana? Idza yammamahu ghairuhu bi ghairi idnihi. Apabila ada orang lain mentayammumkan orang itu tanpa izinnya. Tahu-tahu diapain tuh? Mukanya usah pakai debu. Dia nggak tahu belepotin. Dia nggak tahu lagi tidur dibelepotin tanah. Mukanya ini bagaimana hukumnya ini? Ada orang mentayamumkan orang lain tanpa ada apa? Tanpa izin. Ini pelajaran nih. Kita kalau pengen tayamumkan orang lain, izin dulu. Jangan langsung apa? Ambil tanah gusel-gusel mukanya. Ini contohnya nih. Idza yammamahu ghairuhu bi ghairi idnihi. Apabila ada orang lain mentayammumkan orang itu tapi tanpa izinnya. Atau yang kedua, aulatokha wajhahu wa yadaihi biturabi. Atau ada orang yang dia latokho. Latokho itu maknanya belepotin. Tahu nggak belepotin? Ngebelepotin tahu nggak? Belepotin wajahnya dan kedua tangannya dengan apa? Dengan tanah. Duna qasdin, tapi tidak apa? Nggak pakai niat. Jadi kasus yang pertama, masalah yang pertama, ada orang yang tahu-tahu datang dari luar bawa tanah, langsung belepotin apa? Muka itu orang digusel-gusel. Contoh yang kedua, ini orang sendiri ngambil tanah dipelepotin mukanya dengan apanya? Kedua tangannya, tapi tanpa apa dua-duanya? Tanpa niat. Ini bagaimana hukum tayamumnya? Fala yasihhut tayammumu kadzalika. Maka tidak sah tayamumnya sama seperti itu. Kenapa demikian? Li'adamil qasdi, karena tidak ada niat. Jelas belum tuh? Jelas ya? Ulang lagi biar tambah jelas. Fardu tayammum ada 5. Yang pertama naqlut turabi. Yang disebut dengan naqlut turabi adalah memindahkan tanah dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan. Ada perbedaan antara kata al-qasdu dengan kata an-naqlu. Tadi al-qasdu artinya adalah orang dulu ngertiin apa? Menyengaja. Orang sekarang ngertiinnya berniat. An-naqlu artinya tadi apa? Memindahkan. Ini berbeda antara kata al-qasdu dengan kata apa? An-naqlu. Yang pertama contohnya, contoh al-qasdu niat tapi tidak apa? Memindahkan tanah, memindahkan debu. Ada orang diri di tempat apa tadi? Tempat bertiupnya angin. Kemudian ada tanah, kemudian nempel di mukanya, langsung apa dia? Langsung niat. Ini bagaimana hukum tayamumnya? Tidak sah. Kenapa demikian? Tidak memindahkan tanah. Jelas tuh ya. Yang kedua, contoh bentuknya apa? An-naqlu tapi tidak apa? Al-qasdu, memindahkan tanah tapi tidak apa? Tidak niat. Contohnya tadi ada orang mentayamumkan orang lain tanpa izinnya, yang pertama. Yang kedua, ada orang yang belepotin wajahnya dan dua tangannya dengan apa? Dengan tanah, tapi kedua-duanya tanpa ada apa? Niat. Bagaimana hukum tayamumnya? Tidak sah. Kenapa demikian?
karena tidak ada niat. Jelas ya? Jadi itulah yang disebut dengan kata al-qasdu dengan kata an-naqlu. Fardu tayammum naqlut turabi, artinya memindahkan tanah dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan. Mas'alatun, ini satu masalah. Ma ma'na qawli sahibi Safwatiz Zubadi, apa makna ucapan dari pengarang kitab Safwatuz Zubad Al-Imam Ibn Ruslan rahimahullah. Kata beliau, wa farduhu naqlu turabin law naqal min wajhihi lil yadi au bil aksihal. Kata beliau, wa farduhu naqlu turabin law naqal min wajhihi lil yadi au bil aksihal. Nah, ini apa maknanya itu? Kalimat yang beliau ucapkan, anna lil naqli surataini jaizataini. Ini pengarang hafizahullah, beliau menjelaskan bahwasanya pada kata an-naqlu, ingat ya, kalau an-naqlu berarti artinya tadi apa? Memindahkan apa? Memindahkan tanah dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan. Nah, pada kata an-naqlu ini ada dua bentuk contoh yang diperbolehkan dalam hukum syara'. Al-ula, yang pertama, bentuk contohnya suratun naqli, contoh memindahkan tanah, minal yadi ilal wajhi, dari tangan ke wajah. Contoh yang pertama adalah contoh memindahkan tanah dari mana tadi? Dari tangan ke mana? Ke wajah. Bagaimana contohnya? An yakuna ala yadaihi turabun, bahwa ada tanah di atas kedua tangannya, qablat tayammumi, sebelum dia melakukan tayammum, fayamsaha biha wajhahu, maka dia menyapu dengan tanah tersebut akan wajahnya, ma'aniyatit tayammumi, disertai dengan niat tayammum. Tangannya belepotan tangan ini orang belepotan apa? Tanah. Ada tanahnya itu. Tanahnya juga ada apa itu? Ada debunya. Nah, ini contohnya, ada orang yang di tangannya ada tanah, kemudian diambil tanah dari mana? Tangannya, langsung ke wajahnya, niat tayammum. Sah nggak tayammumnya tuh? Sah tayammumnya. Inilah naqlu, an-naqlu, memindahkan tanah yang diperbolehkan. Jadi yang pertama tadi kata pengarang hafizahullah, bahwa memindahkan tanah, kata an-naqlu, memindahkan tanah, ada dua bentuk yang boleh, artinya diperbolehkan dalam hukum syara', dalam hukum agama. Tadi contohnya an-naqlu, memindahkan tanah dari mana tadi? Dari tangan ke mana? Ke wajah. Ada orang di kedua tangannya ada apa tadi? Ada tanah. Sebelum dia tayammum, di tangannya ada apa? Ada tanah. Kemudian diambil tanah dari mana tadi? Dari tangannya, langsung disapu ke mana? Ke wajahnya. Pas sampai di wajahnya, ini orang niat di hatinya, nawaitu istibahata fardhis shalah, maka tayamumnya dihukumkan sah. Jelas nggak tuh? Ingetin tuh, tanahnya bukan tanah yang sudah dipakai untuk apa? Tayamum, bukan. Emang ini orang sebelum tayamum tangannya udah ada apa? Udah ada tanah. Main bola dia tuh ya. Main bola ada tanah tuh. Waktu zuhur masuk, ingat zuhur? Oh iya zuhur. Ambil langsung ke bola. Boleh kan tuh? Boleh. Pas sampai di wajahnya, niat di hatinya, nawaitu istibahata fardhis shalah, maka tayamumnya dihukumkan apa? Dihukumkan sah. Inilah contoh bentuk an-naqlu, memindahkan tanah dari mana? Dari tangan ke wajah. Memindahkan tanah yang seperti ini hukumnya apa? Hukumnya sah. Inilah satu bentuk yang pertama yang diperbolehkan dalam hukum syara' atau dalam hukum agama. Jelas ya? Yang kedua,
Suratun naqli, contoh bentuk memindahkan tanah, minal wajhi ilal yadi, dari wajah ke tangan. Kalau tadi dari tangan kemana? Ke wajah. Yang sekarang memindahkan tanahnya dari wajah kemana? Ke tangan. Bagaimana contohnya? An ya'tiya ala wajhihi turabun jadidun, bahwa datang di atas wajahnya, apa yang datang? Turabun jadidun, tanah yang baru. Ba'daan masaha wajhahu, setelah dia menyapu wajahnya, fayanqulahu ila yadaihi, maka dia memindahkannya kedua tangannya, wayamsahahuma, dan ia menyapu kedua tangannya. Ada orang tayamum nih, kemarin kan ada dua pukulan ya, dua tepukan untuk apa? Tayamum. Tepukan yang pertama untuk apa? Wajah. Tepukan yang kedua untuk apa? Tangan. Ada orang tayamum, tepukan pertama wajah. Ini udah kelar nih. Kemudian bukan tanah yang tadi dipakai untuk wajah, bukan. Karena dia main di luar, bertiup angin dari luar, kemudian mukanya kena apa itu? Kena debu, kena tanah tuh. Akhirnya mukanya ada tanahnya, ada debunya. Pas dia bagian tangannya, kemudian dia ambil tanah atau debu dari bagian mana? Wajahnya. Boleh nggak nih? Ambil, kemudian pakai buat tangan. Sangat tayamumnya. Yang penting bukan tanah yang tadi dipakai untuk apa? Tayamum bagian wajahnya. Kalau dipakai yang tadi bekas dia tayamum, sah nggak? Nggak sah, karena tanahnya dihukumkan sudah apa? Mustakmal. Ini tanahnya tanah yang apa? Yang baru, debunya debu yang baru. Jelas ya? Jadi ada dua bentuk yang diperbolehkan dalam hukum syara. An-naqlu, memindahkan tanah, ada dua bentuk yang boleh dan sah tayamum pada hukum syara. Yang pertama tadi, contoh bentuknya memindahkan tanah dari tangan kemana? Ke wajah. Contohnya ada orang yang di kedua tangannya ada apa? Ada tanah. Kemudian dia ambil tanah tersebut, disapu kemana? Bagian wajahnya, langsung dia niat di hatinya, maka sah tayamumnya. Contoh yang kedua, memindahkan tanah dari mana? Dari wajah ke mana? Kedua tangan. Habis dia tayamum, bertepuk, kemudian ambil tanah untuk wajahnya, udah niat. Bukan tanah yang tadi dipakai untuk apa ini? Untuk menyapu wajah, bukan. Tanahnya tanah yang baru datang, bukan tanah yang tadi dipakai untuk apa? Menyapu wajah pada waktu tayamum. Tidak, tanah yang baru datang, kemudian dia ambil dari mukanya, disapu bagian tangannya, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya sah. Jelas ya? Ulang lagi biar lebih jelas. Fardu tayamum ada 5. Yang pertama adalah tadi apa? Naqlut turabi. Naqlut turabi artinya memindahkan tanah dari mana? Dari tempat manapun ke wajah dan kedua tangan. Ada perbedaan antara kata al-qasdu dengan kata apa? An-naqlu. Ada perbedaan antara kata al-qasdu dengan kata an-naqlu. Contoh bentuk al-qasdu tapi bukan apa? An-naqlu. Contoh bentuk niat tapi tidak memindahkan apa? Tanah. Contohnya ada orang yang berdiri di tempat bertiup angin, kemudian dia niat itu tanah untuk apa? Tayamum, maka tayamumnya dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Karena tidak memindahkan tanah. Yang kedua, contoh bentuk an-naqlu tapi tidak apa? Al-qasdu. Contohnya memindahkan tanah tapi tidak apa? Tidak niat. Contohnya ada orang lain mentayamumkan orang lain tanpa izinnya. Yang kedua, ada orang yang belepotin wajahnya dan kedua tangannya dengan apa? Dengan tanah, tapi kedua-duanya tanpa apa? Niat. Maka tayamumnya dihukumkan. Kenapa demikian? Karena tidak ada niat. Kemudian ada dua kata an-naqlu
memindahkan tanah yang hukumnya boleh dalam hukum syara. Yang pertama, bentuknya contohnya memindahkan tanah dari mana? Dari tangan ke wajah. Contohnya ada orang yang di tangannya ada apa? Ada tanah, ada debu, kemudian dia ambil, kemudian dia sapu wajahnya, dia niat untuk apa? Tayammum. Maka tayammumnya dihukum apa? Dihukumkan sah. Contoh yang kedua, bentuknya bentuk apa? Memindahkan tanah dari wajah ke kedua tangannya. Ada orang tayammum untuk wajahnya, kemudian setelah tayammum bukan tanah yang tadi dipakai tayammum untuk menyapu wajahnya, bukan, tapi tanah yang apa? Tanah yang baru datang. Maka kemudian dia ambil dari mukanya, disapu kedua tangannya. Maka tayammumnya bagaimana hukumnya? Hukumnya sah. Jelas ya? Asani yang kedua, fardu tayammum yang kedua, an-niyatu, yaitu niat. An-niyatu, ya-nya ada apa itu? Tasydidnya itu, an-niyatu. Fardu tayammum yang kedua, niat. Fayanwi istibahatas sholati, maka seseorang niat memperbolehkan sholat. Jadi niatnya nawaitu istibahatas sholati. Jadi niatnya nawaitu istibahatas sholati, atau menggunakan bahasa Indonesianya, aku niat memperbolehkan sholat. Jadi kalau pakai bahasa Arab, nawaitu istibahatas sholati. Kalau pakai bahasa Indonesia, aku niat memperbolehkan sholat. Jadi niatnya demikian. Niat tayammum yaitu nawaitu istibahatas sholati, atau artinya aku niat memperbolehkan sholat. Kenapa demikian? Kok tayammum niatnya aku niat memperbolehkan sholat? Li'annat tayammuma la yarfa'ul hadatha, karena tayammum tidak mengangkat hadas. Tayammum lain dengan wudu. Kalau wudu mengangkat hadas, kalau tayammum tidak apa? Tidak mengangkat hadas. Ingetin tuh perbedaan antara wudu dengan apa? Dengan tayammum. Kita kencing, kan berarti wudu kita dihukum apa? Dihukumkan batal. Kemudian wudu kembali, maka dengan sebab wudu terangkatlah hadas kecil orang tersebut. Jelas ya? Tapi ada orang kencing, kemudian dibersihin, diistinja, cebok, air nggak ada sama sekali, atau dia mesti pakai air, dia mesti pakai apa? Mesti pakai tanah, mesti pakai debu. Kemudian dia tayammum, maka tayammumnya tidak mengangkat hadas kencingnya tadi. Jelas ya? Terus bagaimana? Innama yubihu ma kana muharraman alal muhdithi. Sesungguhnya tayammum tersebut hanya memperbolehkan yang diharamkan atas orang yang berhadas tadi. Kan kalau nggak tayammum, boleh nggak sholat ini orang? Nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, nggak boleh sholat yang fardu ain, nggak boleh sholat yang fardu kifayah, nggak boleh melakukan sholat-sholat yang sunnah kalau seandainya ini orang tidak apa? Tayammum. Sebab tayammum, maka diperbolehkanlah bagi orang ini hal yang tadinya diharamkan. Tuh demikian. Makanya tayammum niatnya nawaitu istibahatas sholati, yang artinya tadi aku niat memperbolehkan sholat. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat nih, kalau kita cara dari
menyerahkan kambing kurban, atau cara kita ingin patungan beli hewan kurban, atau cara kita pengen titip beli kepada orang lain. Kalau seandainya misalnya nih di masjid, di musola ngadain penjualan kambing atau urunan daripada hewan sapi, ini bagaimana kaifiatnya? Kan pertama dibeli dulu gitu kan, yang kedua baru dipotong, kan demikian. Nah, ini ada dua akad. Pada masalah ini masuk dalam babul wakalah. Pada masalah ini masuk dalam babul wakalah. Kok harus mewakilkan? Iya. Kalau seandainya antum punya kambing nih, ini ceritanya udah ada kambingnya, kemudian bawa ke masjid, bawa ke musholla, bilang dengan kalimat seperti ini menyerahkannya, saya serahkan sunnah hewan kurban saya, sunnah kurban saya kepada panitia kurban masjid atau musholla A. Maka si panitia bilang, saya terima hewan sunnah kurban Anda. Otomatis dengan kalimat tersebut, maka hewan kurbannya, kambingnya, sapinya atau kerbaunya sudah menjadi siapa? Milik siapa? Panitia kurban. Panitia silahkan pakai, mau bikin sop, mau diambil semua nggak masalah. Kenapa demikian tuh? Karena sudah menjadi apa? Hak daripada panitia. Nah, agama mengatur yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau tidak mau demikian. Dia pengennya kambing yang ditaruh di masjid, di mushola, di pesantren, majelis taklim, ini lewat panitia kurban nanti disalurkan kepada orang lain, kan demikian. Bukan semuanya buat siapa? Panitia, bukan. Ini agama mengatur. Pada masalah ini masuk dalam babul wakalah namanya. Apa namanya tadi? Babul wakalah, bab mewakilkan. Kalau seandainya kita pengen titip beli kepada panitia kurban, beli kambing, beli sapi, beli kerbau, maka habis beli kemudian minta dipotongin, maka pada masalah ini ada dua akad. Akad yang pertama seperti ini, saya wakilkan, ini duit udah ada, ini udah ada duit 2 juta rupiah, kita pengen titip beli kepada panitia kurban. Ini kalimat yang pertama akadnya, saya wakilkan pembelian hewan kambing seharga 2 juta kepada Anda selaku panitia kurban. Saya wakilkan, sekali lagi, saya wakilkan pembelian hewan kambing kepada panitia kurban seharga tadi berapa? 2 juta. Maka si panitia kurban bilang, saya terima perwakilan pembelian hewan kambing seharga tadi berapa? 2 juta. Kemudian berangkat nih si panitia kurban nyari kambing, tahu-tahu pas ditawar harganya 1,8. Sisa berapa itu? 200.000. Nah, sisanya si panitia kurban harus mesti wajib informasikan kepada orang yang tadi titip beli kepadanya, yang mewakilkan pembelian hewan kambing kepadanya. Udah sampai di tempat masjid, musola, pesantren, panitia kurban bilang kepada orang yang punya duit tadi, ibu bapak ini duitnya lebih berapa? 200.000, balikin tuh. Itu karena ini merupakan mewakilkan pembelian dari siapa? Orang yang punya duit kepada siapa tadi? Panitia kurban. Ini akad pertama. Udah kambingnya ada, tadi duit kembaliannya mesti diapain tuh? Balikin, jangan diambil tuh. Nggak boleh dikentit, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Udah kambingnya ada di tempat, di masjid musola, panggil lagi yang punya kambing untuk melakukan akad yang kedua kalinya. Akadnya bagaimana? Tadi jangan ente bilang saya serahkan
sunnah hewan kurban atau sunnah kurban kambing saya atau sapi saya atau kerbau saya kepada panitia kurban masjid, mushola, pesantren, madrasah, majelis taklim. Jangan. Kalau nanti antum bilang demikian, si panitia kurban bilang saya terima sunnah kurban berupa kambing atau sapi atau kerbau dari Anda, maka kambingnya, sapinya, kerbaunya sudah menjadi milik panitia kurban. Dagingnya semua boleh diambil oleh siapa? Panitia. Iya, orang tadi begitu akadnya tuh, saya serahkan. Si panitia kurban bilang gimana? Saya yang pengen, yang diinginkan oleh yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau bukan demikian. Yang dia pengen lewat panitia kurban masjid, mushola, majelis taklim, pesantren, maka daging-dagingnya disalurkan kepada orang lain. Kan demikian kan ya? Makanya agama mengatur lagi akad yang kedua. Bagaimana akadnya? Kalau yang punya kambing, yang punya sapi pengen semua dari penyembelihan hewan, kemudian niat sunnah kurban, kemudian pendistribusian daging hewan kurban, semua ingin diwakilkan kepada panitia kurban, maka akadnya saya wakilkan penyembelihan sunnah kurban saya. Yang kedua, niat sunnah kurban saya. Yang ketiga, pendistribusian daging hewan kurban saya kepada panitia masjid, mushola, pesantren, majelis taklim, madrasah A. Jadi saya wakilkan. Ingat lagi tuh, saya wakilkan. Kalau pengen semuanya dari penyembelihan, kemudian yang kedua tadi apa? Niat. Yang ketiga tadi apa? Pendistribusian. Maka orang yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau bilang, saya wakilkan penyembelihan sunnah hewan kurban saya, niat sunnah hewan kurban saya, dan pendistribusian daging hewan kurban saya kepada panitia kurban masjid, mushola, majelis taklim, pesantren, madrasah A. Maka si panitia kurban bilang dengan kalimat ini, saya terima perwakilan penyembelihan, kemudian niat sunnah hewan kurban, yang kemudian yang ketiga pendistribusian daging hewan kurban Anda. Itu demikian. Si panitia haram ngambil sekecil apapun daging yang memang tadi sudah diwakilkan kepada orang yang tadi jadi panitia. Dari siapa tadi? Dari orang yang punya kambing, dari orang yang punya sapi, dari orang yang punya kerbau. Jelas ya? Kemudian kan nanti ada bagian kepala, ada bagian buntut, ada bagian kaki, ada bagian kulit. Ini dari panitia kurban hendaknya mempertanyakan kepada yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau. Bapak Ibu, nanti ini kambingnya, sapinya, kerbaunya ada bagian kepala, ada kulit, ada buntut, ada kaki. Ini semua untuk siapa? Kalau dia bilang semua untuk panitia kurban, maka semua dari bagian kepala, bagian kaki, bagian kulit, bagian buntut, semua untuk siapa tadi? Panitia kurban. Boleh nggak dijual? Boleh, karena sudah diberikan dari yang punya kambing, yang punya sapi, yang punya kerbau kepada panitia kurban. Jelas ya? Jadi dua akad tuh, ingetin tuh, dua akad. Jadi ente nanti kalau jadi panitia kurban, tolong informasikan kepada teman-teman ente. Ini begini caranya ini. Kemudian nggak boleh panitia kurban tahu-tahu kambing dipotong langsung di sop. Bikin sop satu kambing, nggak boleh. Karena itu tadi terikat dengan akad mewakilkan. Kecuali ente diserahin, saya serahkan kambing kurban saya kepada panitia kurban. Bilangin, Bapak, ini buat kami semua. Oh bukan, pasti begitu tuh orang. Bukan, ini kambing bukan buat lo, gitu pasti tuh. Ini kambing buat orang lain, cuma gue motong mek lo, kan begitu kan.
Nah ini demikian tuh, Bapak ini kambing buat siapa? Oh ini buat orang lain. Pak maaf Pak, ini caranya bukan begini Pak nih, bukan saya serahkan Pak, agama ngatur Pak, ini babul wakalah Pak. Oh begitu, ini Pak cara seperti ini. Saya wakilkan penyembelihan hewan kurban saya. Yang kedua, niat hewan kurban saya. Yang ketiga, pendistribusian daging hewan kurban saya kepada panitia kurban, masjid, mushola, madrasah, majelis pesantren, majelis taklim. Si panitia kurban langsung bilang, saya terima perwakilan penyembelihan hewan kurban, niat hewan kurban, dan pendistribusian daging hewan kurban. Sebutin namanya tuh. Panitia kurban tidak diperbolehkan ngambil apapun dari bagian tersebut kecuali tadi pada bagian-bagian yang memang sudah dipertanyakan kepada siapa tadi? Yang punya kambing, yang punya sapi, bilangin, Bapak Ibu, nanti ini kambingnya, sapinya, kerbaunya ada bagian kepala. Kan kepala nggak kasih orang kan? Ada kepala, ada kaki, ada apa lagi nih? Kulit sama apa lagi? Buntut. Ini buat siapa semuanya? Oh, buat panitia kurban. Silahkan semua untuk panitia kurban halal. Boleh nggak dijual? Boleh, silahkan dijual. Tapi kalau tidak ada kalimat tadi, maka bagian-bagian apapun dari hewan kurban, panitia haram untuk mengambilnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram duhaqqiqu min taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran li dhi syarrin min insi
عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان